Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis Tarizal dengan NIM 2303200015. Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil materi yang berjudul Penyusunan Policy Brief dan Dokumen Advokasi Agribisnis. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena dalam kegiatan advokasi, sebuah ide atau usulan yang baik belum tentu dapat diterima apabila tidak disampaikan dalam bentuk dokumen yang tepat. Oleh karena itu, seorang advokat, akademisi, peneliti, maupun praktisi agribisnis harus mampu menyusun policy brief yang ringkas, jelas, berbasis data, dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian policy brief, alasan mengapa policy brief sangat penting dalam advokasi, jenis-jenis dokumen advokasi, struktur policy brief, cara menyusun setiap bagian, hingga kesalahan yang harus dihindari dalam penyusunannya. Setelah penjelasannya materi selesai, saya juga akan membahas sebuah studi kasus nyata yang berkaitan dengan penyusunan policy brief agar kita dapat memahami penerapannya secara langsung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu policy brief. Teman-teman, jadi ketika kita mendengar istilah policy brief, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan policy brief? Mengapa dokumen ini sering digunakan dalam proses advokasi, baik di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, maupun sektor lainnya? Policy brief ini adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Definisi tersebut terlihat sederhana, tetapi jika kita perhatikan lebih dalam, terdapat beberapa kata kunci yang menjadi ciri utama sebuah policy brief, yaitu singkat, padat, berbasis bukti, dan berisi rekomendasi kebijakan. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi pembeda antara policy brief dengan dokumen lainnya. Jadi baik, mari kita bahas satu persatu. Dokumen yang singkat. Jadi hal yang pertama yang harus kita pahami adalah mengapa policy brief harus dibuat singkat. Banyak orang beranggapan bahwa semakin tebal sebuah dokumen, maka semakin baik pula kualitasnya. Padahal dalam penyusunan policy brief justru berlaku prinsip sebaliknya. Policy brief dibuat singkat karena sasarannya utamanya adalah para pembuat kebijakan, seperti menteri, kepala dinas, anggota DPR, bupati, wali kota, maupun pimpinan lembaga yang setiap hari harus membaca banyak laporan dan mengambil berbagai keputusan. Jadi bayangkan saja apabila seorang kepala dinas menerima puluhan laporan dalam satu hari. Jika setiap laporan terdiri dari 100 halaman, tentu sangat sulit bagi beliau untuk membaca semuanya. Oleh sebab itu, informasi yang paling penting perlu diringkas menjadi dokumen yang terdiri dari 2 hingga 4 halaman, tetapi tetap mampu menjelaskan inti persoalan beserta solusi yang ditawarkan. Singkat bukan berarti asal dipersingkat. Singkat berarti hanya memuat informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Karakteristik berikutnya adalah padat. Padat berarti setiap kalimat yang memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada paragraf yang hanya berisi pengulangan atau penjelasan yang tidak berkaitan dengan inti masalah. Misalnya, kita sedang membahas persoalan harga cabai yang anjlok saat panen raya. Dalam policy brief, kita tidak perlu menjelaskan sejarah tanaman cabai sejak dahulu atau menjelaskan seluruh sistem pertanian Indonesia. Yang perlu disampaikan adalah kondisi harga cabai saat ini, penyebab penurunannya, dampaknya terhadap petani, serta solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait. Dengan demikian, pembaca dapat langsung memahami inti masalah tanpa harus mencari informasi penting di antara penjelasan yang terlalu panjang. Karakter yang ketiga adalah berbasis bukti. Ini merupakan salah satu bagian yang paling penting. Semua informasi yang terdapat dalam policy brief harus didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dapat berasal dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hasil penelitian ilmiah, survei lapangan, maupun sumber resmi lainnya. Mengapa hal ini penting? Karena kebijakan publik tidak boleh dibuat berdasarkan asumsi ataupun pendapat pribadi. Sebuah kebijakan akan berdampak pada banyak orang, sehingga keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang kuat. Sebagai contoh, apabila kita mengatakan bahwa pendapatan petani menurun akibat harga gabah yang rendah, maka pernyataan tersebut harus didukung dengan data harga gabah, biaya produksi, jumlah produksi, maupun hasil penelitian yang menunjukkan kondisi tersebut.
Apabila tidak ada data, maka rekomendasi yang kita sampaikan akan sulit dipercaya. Karakteristik terakhir adalah adanya rekomendasi kebijakan. Banyak orang mampu menjelaskan suatu masalah, tetapi tidak semua mampu memberikan solusi. Disinilah letak keunggulan policy brief. Dokumen ini tidak berhenti pada penjelasan masalah saja, melainkan memberikan alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Misalnya, terjadi penurunan harga gabah pada saat panen raya. Policy brief tidak hanya menjelaskan bahwa harga turun dan petani mengalami kerugian. Dokumen tersebut juga menawarkan beberapa pilihan solusi, misalnya memperkuat penyerapan gabah oleh Bulog, meningkatkan kapasitas gudang penyimpanan, memberikan subsidi transportasi hasil panen, atau mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian agar nilai tambah produk meningkat. Artinya, policy brief selalu mengarahkan pembaca pada tindakan nyata. Lalu, saya akan membahas fungsi dari policy brief. Fungsi pertama adalah menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara singkat dan jelas. Dalam dunia advokasi, kemampuan menyampaikan informasi secara efektif merupakan hal yang sangat penting. Policy brief membantu menyederhanakan informasi yang kompleks, sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh, hasil penelitian mengenai pemasaran komoditas cabai mungkin mencapai ratusan halaman. Namun, melalui policy brief, seluruh hasil penelitian tersebut dapat diringkas menjadi beberapa halaman yang hanya memuat inti persoalan analisis dan rekomendasi. Fungsi kedua adalah membantu membuat kebijakan, memahami isu, dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Jadi dalam situasi tertentu, pemerintah harus mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Misalnya, ketika harga pangan mengalami kenaikan tajam atau ketika petani mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Pada kondisi tersebut, policy brief menjadi sumber informasi yang sangat membantu karena memberikan gambaran masalah secara cepat sekaligus menawarkan alternatif penyelesaian. Jadi, fungsi ketiga adalah alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Advokasi bukan hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga meyakinkan pihak lain melalui data, fakta, dan analisis. Oleh karena itu, policy brief menjadi jembatan komunikasi antara akademisi, peneliti, organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah. Sebagai contoh, apabila sebuah kelompok tani ingin mengusulkan pembangunan embung untuk mengatasi kekeringan, maka usulan tersebut akan lebih mudah diterima apabila disampaikan dalam bentuk policy brief yang memuat data luas lahan terdampak, jumlah petani yang mengalami kerugian, analisis penyebab, serta manfaat pembangunan embung bagi masyarakat. Fungsi terakhir adalah mendukung perubahan kebijakan berbasis data dan fakta. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan informasi yang benar, bukan sekadar dugaan. Jadi, policy brief membantu memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan memiliki dasar yang kuat sehingga peluang untuk diterima menjadi lebih besar. Jadi, mengapa policy brief ini digunakan dalam advokasi? Pertama, policy brief mampu menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga lebih mudah diterima oleh pembuat kebijakan. Kedua, policy brief berbasis data dan analisis sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi. Semakin kuat bukti yang digunakan, maka semakin besar pula kepercayaan terhadap rekomendasi yang disampaikan. Ketiga, policy brief menjadi alat untuk mengaruhi kebijakan dan mendorong lahirnya tindakan nyata. Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat dokumen, melainkan menghasilkan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Keempat, policy brief dinilai lebih efisien karena mampu menyampaikan pesan penting kepada audiens yang memiliki keterbatasan waktu. Lalu saya juga akan membahas perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Jadi perbedaan yang pertama terletak pada tujuan. Policy brief bertujuan memengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, sedangkan laporan penelitian bertujuan menjelaskan hasil penelitian secara ilmiah. Perbedaan kedua adalah sasaran pembaca. Policy brief ditunjukkan kepada pembuat kebijakan, praktisi, organisasi masyarakat, maupun media. Sementara laporan penelitian lebih banyak ditujukan kepada akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Lalu perbedaan ketiga adalah panjang dokumen. Policy brief umumnya hanya 2-4 halaman, sedangkan laporan penelitian dapat mencapai puluhan bahkan ratusan halaman. Perbedaan berikutnya adalah bahasa yang digunakan. Policy brief menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Sebaliknya, laporan penelitian menggunakan bahasa akademik yang lebih formal serta banyak memuat istilah teknis. Terakhir, output policy brief adalah rekomendasi kebijakan yang setiap digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, output laporan penelitian berupa temuan ilmiah yang nantinya masih perlu diterjemahkan kembali apabila ingin dijadikan sebagai penyusunan kebijakan. Sebagai penutup slide pertama ini, dapat kita simpulkan bahwa policy brief merupakan dokumen yang ringkas, berbasis bukti, fokus pada solusi dan disusun untuk membantu dan para pengambil kebijakan membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efektif.
Jadi mengapa polisi brief penting? Jadi teman-teman, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan polisi brief, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa polisi brief menjadi sangat penting dalam kegiatan advokasi? Mengapa hampir setiap organisasi, lembaga peneliti, perguruan tinggi, bahkan instansi pemerintah menggunakan polisi brief ketika ingin menyampaikan usulan kebijakan? Jawabannya, karena polisi brief berfungsi sebagai jembatan antara data dan kebijakan. Banyak hasil penelitian yang sangat bagus, namun sayangnya tidak pernah digunakan dalam penyusunan kebijakan. Hal tersebut bukan karena hasil penelitian yang buruk, tetapi karena informasi yang disampaikan terlalu panjang, terlalu teknis, dan sulit dipahami oleh pengambil keputusan. Padahal tujuan dari sebuah penelitian bukan hanya menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, hasil penelitian perlu diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh pembuat kebijakan. Disinilah peran polisi brief menjadi sangat penting. Jadi polisi brief ini menjembatani data dan kebijakan. Artinya, data yang diperoleh dari penelitian, survei maupun kondisi lapangan diolah menjadi informasi yang lebih sederhana sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Misalnya, seorang peneliti menemukan bahwa produktivitas padi di suatu daerah mengalami penurunan akibat perubahan iklim. Hasil penelitian tersebut mungkin terdiri dari puluhan halaman lengkap dengan metode penelitian, analisis statistik, serta pembahasan ilmiah. Namun, bagi seorang kepala daerah, informasi yang paling penting bukanlah seluruh proses penelitian tersebut, melainkan apa masalah yang terjadi, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan apa solusi yang harus dilakukan. Semua informasi tersebut kemudian dirangkum dalam polisi brief sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, polisi brief bersifat singkat, ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi. Ketiga karakteristik tersebut saling melengkapi, disebut ringkas karena hanya menyampaikan informasi yang benar-benar penting. Pembuat kebijakan tidak membutuhkan penjelasan yang terlalu panjang, tetapi membutuhkan informasi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penulis polisi brief harus mampu memilih data mana yang paling relevan untuk mendukung rekomendasi yang diberikan. Kemudian berbasis bukti. Berarti semua argumen yang disampaikan harus memiliki dasar yang jelas. Dalam dunia advokasi, opini pribadi saja tidak cukup untuk meyakinkan pengambilan kebijakan. Setiap usulan harus didukung oleh data, fakta, hasil penelitian, maupun statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, polisi brief berfokus pada solusi. Artinya, dokumen ini tidak hanya menjelaskan bahwa suatu masalah sedang terjadi, tetapi juga menawarkan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, pembuat kebijakan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai tindakan yang sebaiknya diambil. Jadi alasan pertama mengapa polisi brief penting adalah karena pembuat kebijakan tidak memiliki waktu cukup untuk membaca laporan yang panjang. Bayangkan nih, seorang menteri pertanian atau kepala dinas pertanian dalam suatu hari mereka harus menghadiri rapat, menerima tamu, meninjau lapangan, membuat keputusan, serta membaca berbagai dokumen dari banyak pihak. Apabila setiap dokumen terdiri dari ratusan halaman, tentu saja akan sangat sulit untuk membaca semuanya. Oleh karena itu, mereka lebih membutuhkan dokumen yang singkat, namun mampu menjelaskan inti persoalan secara cepat. Disinilah polisi brief memberikan kemudahan. Dalam waktu beberapa menit saja, seorang pembuat kebijakan sudah dapat memahami masalah yang sedang terjadi mengenai penyebabnya, melihat dampaknya, dan membaca rekomendasi yang diajukan. Dengan kata lain, polisi brief membantu menghemat waktu sekaligus meningkatkan efektivitas serta proses pengambilan keputusan. Poin kedua yang harus dijelaskan adalah bahwa informasi baru harus ringkas. Setiap kali seseorang memiliki banyak data dan ingin memasukkan semuanya ke dalam satu laporan, padahal terlalu banyak informasi justru dapat membuat pembaca kehilangan fokus. Polisi brief mengajarkan kita untuk menyampaikan informasi secara efektif. Penulis harus mampu menentukan data mana yang benar-benar penting dan mendukung rekomendasi yang akan diberikan. Poin berikutnya adalah berbasis data. Data merupakan dasar utama dalam penyusunan sebuah polisi brief. Tanpa data, rekomendasi yang kita sampaikan hanya akan dianggap sebagai pendapat pribadi. Jadi semakin kuat data yang digunakan, maka semakin besar pula peluang rekomendasi tersebut diterima oleh pengambil kebijakan. Lalu poin selanjutnya adalah mudah dipahami. Polisi brief bukanlah jurnal ilmiah, oleh karena itu bahasa yang digunakan harus sederhana,
komunikatif, dan mudah dimengerti oleh berbagai kalangan. Hindari penggunaan istilah teknis yang terlalu rumit apabila masih dapat diganti dengan bahasa yang lebih sederhana. Hal ini sesuai dengan tujuan utama policy brief, yaitu membantu membuat kebijakan memahami suatu persoalan dengan cepat. Poin terakhir adalah fokus pada solusi. Inilah yang menjadi kekuatan utama policy brief dibandingkan dokumen lain. Policy brief tidak hanya menjelaskan bahwa suatu masalah sedang terjadi, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian. Dengan demikian, policy brief tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga membantu pembuat kebijakan menemukan solusi yang tepat. Jadi, dari pembahasan pada slide ini, kita dapat disimpulkan bahwa policy brief sangat penting karena mampu menghubungkan hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan. Policy brief menyajikan informasi yang ringkas, berbasis data, mudah dipahami, dan berorientasi pada solusi, sehingga kemudahan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berdasarkan bukti. Baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu policy brief dan mengapa dokumen ini penting dalam proses advokasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dokumen advokasi. Dalam suatu kegiatan advokasi, sebenarnya kita tidak hanya menggunakan policy brief saja. Ada beberapa jenis dokumen yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kondisi yang dihadapi. Masing-masing dokumen memiliki fungsi yang berbeda, sehingga kita harus mampu memilih dokumen yang paling tepat agar pesan yang kita ingin sampaikan dapat diterima dengan baik oleh pihak yang menjadi sasaran advokasi. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Dokumen pertama adalah policy brief. Seperti yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, policy brief merupakan dokumen yang singkat, padat, dan berbasis bukti, dan berisi rekomendasi kebijakan. Yang kedua adalah policy paper. Berbeda dengan policy brief, policy paper memiliki pembahasan yang lebih mendalam. Dokumen ini biasanya berisi analisis yang lebih lengkap mengenai suatu permasalahan, mulai dari latar belakang, penyebab hasil penelitian, pembahasan, hingga berbagai alternatif kebijakan. Policy brief umumnya digunakan ketika policy paper umumnya digunakan ketika pengambil kebijakan memerlukan informasi yang lebih rinci sebelum menentukan keputusan. Oleh karena itu, panjang dokumen ini juga bisa mencapai puluhan halaman. Sebagai contoh, apabila pemerintah ingin menyusun kebijakan mengenai pengembangan komunitas kelapa sawit berkelanjutan, maka diperlukan policy paper yang membahas kondisi perkebunan, aspek ekonomi, aspek lingkungan, regulasi yang berlaku, hingga dampak dari setiap alternatif kebijakan. Dengan demikian, policy paper lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan policy brief. Dokumen ketiga adalah position paper. Position paper merupakan dokumen yang menjelaskan sikap atau posisi suatu organisasi terhadap suatu isu tertentu. Artinya, dokumen ini tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menunjukkan pendapat resmi dari organisasi tersebut mengenai kebijakan yang sedang dibahas. Sebagai contoh, apabila pemerintah berencana mengurangi subsidi pupuk, maka organisasi petani dapat menyusun position paper yang menjelaskan alasan mengapa mereka mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Dokumen ini biasanya disertai argumen yang didukung oleh data sehingga posisi organisasi menjadi jelas. Jadi, apabila policy brief lebih berfokus memberikan argumentasi, maka position paper lebih menekankan pada sikap resmi terhadap suatu isu. Jenis dokumen terakhir adalah policy memo. Policy memo merupakan dokumen yang sangat singkat dan biasanya digunakan untuk komunikasi internal dalam suatu organisasi dan lembaga pemerintah. Isi policy memo umumnya berupa ringkasan masalah, informasi penting, serta rekomendasi singkat yang harus segera ditindaklanjuti. Misalnya, seorang staf di Dinas Pertanian meminta membuat memo kepada kepala dinas mengenai kondisi serangan hama yang meningkat di suatu wilayah. Memo tersebut berisi informasi singkat mengenai situasi yang terjadi, dampaknya, dan langkah yang perlu segera dilakukan. Karena digunakan untuk komunikasi internal, policy memo biasanya lebih pendek dibandingkan dengan policy brief. Jadi setelah kita mengetahui berbagai jenis dokumen advokasi, pembahasan berikutnya adalah mengenai struktur policy brief. Meskipun setiap lembaga memiliki format penulisan yang sedikit berbeda, pada dasarnya sebuah policy brief memiliki susunan yang hampir sama. Struktur ini disusun agar pembaca dapat memahami isi dokumen secara sistematis, mulai dari mengenali masalah hingga membaca rekomendasi yang diajukan. Jadi terdapat beberapa bagian utama dalam sebuah policy brief, yaitu judul, ringkasan eksekutif, latar belakang,
analisis masalah, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan daftar referensi. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul. Judul harus dibuat singkat, jelas, dan langsung menggambarkan isu yang dibahas. Hindari penggunaan judul yang terlalu panjang atau membingungkan. Sebagai contoh, jika polisi brief membahas harga cabai yang harus turun-menurun saat panen raya, maka judul yang tepat misalnya strategi stabilisasi harga cabai melalui penguatan sistem pemasaran petani. Melalui judul tersebut, pembaca sudah dapat mengetahui topik yang akan dibahas bahkan sebelum membaca isi dokumen. Bagian kedua adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif merupakan gambaran singkat mengenai isi keseluruhan polisi brief. Bagian ini biasanya memuat masalah utama, penyebab dampaknya, dan rekomendasi secara ringkas. Meskipun ditempatkan di awal dokumen, ringkasan eksekutif biasanya ditulis setelah seluruh isi polisi brief selesai disusun. Hal ini dilakukan agar penulis lebih mudah merangkum keseluruhan isi dokumen. Bagian berikutnya adalah latar belakang masalah. Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengapa suatu masalah perlu mendapatkan perhatian. Latar belakang harus didukung oleh data sehingga pembaca memahami bahwa masalah tersebut memang benar-benar terjadi dan memerlukan tindakan. Misalnya, apabila kita membahas rendahnya harga gabah, maka dapat kita menjelaskan kondisi harga, jumlah petani yang terdampak, serta dampak kondisi yang ditimbulkan. Baik, setelah bagian selanjutnya adalah alternatif kebijakan. Pada tahap ini, penulis menyusun beberapa pilihan solusi yang mungkin diterapkan. Tidak semua alternatif harus dipilih, tetapi seluruhnya perlu dipertimbangkan berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya beberapa alternatif, pembuat kebijakan memiliki pilihan sebelum menentukan keputusan yang sesuai. Setelah membandingkan berbagai alternatif, penulis kemudian menyampaikan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini harus realistis, mudah diterapkan, sesuai dengan kondisi lapangan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Rekomendasi inilah yang menjadi inti dari sebuah polisi brief karena merupakan solusi yang diusulkan kepada pengambil keputusan. Bagian terakhir adalah daftar referensi. Semua data yang digunakan dalam polisi brief harus berasal dari sumber yang sangat dapat dipercaya. Oleh karena itu, penulis wajib menyantumkan sumber data yang digunakan baik dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, jurnal ilmiah, maupun sumber resmi lainnya. Pencantuman referensi juga menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar disusun berdasarkan bukti, bukan berdasarkan opini pribadi. Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa struktur polisi brief disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami suatu permasalahan secara runtun, mulai dari mengenai isu, memahami penyebabnya, melihat bagaimana berbagai alternatif solusi, hingga memperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Struktur yang baik akan membuat polisi brief menjadi lebih mudah dipahami, lebih meyakinkan, dan lebih efektif sebagai alat advokasi kebijakan. Baik, teman-teman, setelah memahami struktur polisi brief, kita masuk ke bagian pertama yang harus disusun, yaitu latar belakang masalah. Bagian ini berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai persoalan yang sedang terjadi, serta alasan mengapa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dari pembuat kebijakan. Jadi latar belakang harus memuat isu utama, data pendukung, dampak yang ditimbulkan, dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan. Keempat unsur tersebut harus saling berkaitan sehingga pembaca dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pertama, penulis harus menjelaskan isu utama yang secara jelas dan spesifik. Hindari pembahas terlalu banyak masalah dalam suatu polisi brief karena akan membuat permasalahan menjadi tidak fokus. Misalnya, jika polisi brief membahas penurunan harga cabai pada saat panen raya, maka fokus pembahasannya tetap pada persoalan tersebut. Selanjutnya, isu yang disampaikan harus didukung oleh data yang valid. Data ini berasal dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, hasil penelitian, maupun sumber resmi lainnya. Penggunaan data bertujuan untuk menunjukkan bahwa masalah yang dibahas benar-benar terjadi dan bukan sekadar opini. Selain itu, latar belakang juga harus menjelaskan dampak dari permasalahan. Misalnya, penurunan harga cabai dapat menyebabkan pendapatan petani menurun, keuntungan usaha berkurang, bahkan memengaruhi kesejahteraan keluarga petani.
Penjelasan mengenai dampak ini akan membantu pembuatan kebijakan memahami pentingnya masalah tersebut. Terakhir, penulis perlu menjelaskan mengapa masalah tersebut harus segera ditangani. Dengan demikian, pembaca akan memahami bahwa kebijakan yang diusulkan memang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang merupakan dasar dari sebuah policy brief, karena menjadi bagian yang menjelaskan apa masalahnya, siapa yang terdampak, serta mengapa kebijakan perlu segera dibuat. Setelah latar belakang selesai, langkah berikutnya adalah menyusun analisis masalah. Pada tahap ini, kita tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mencari akar penyebab dari permasalahan tersebut. Misalnya, jika produksi pertanian menurun, kita perlu bertanya, apa penyebabnya? Apakah karena perubahan iklim, serangan hama, kurangnya pupuk, rendahnya teknologi, atau akses pasar yang masih terbatas? Analisis masalah harus dilakukan secara objektif dan didukung oleh data. Jangan langsung menyimpulkan tanpa bukti yang jelas. Analisis yang baik akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga solusi yang diberikan benar-benar mampu mengatasi penyebab utama masalah. Setelah mengetahui akar masalah, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan berarti kita menawarkan beberapa pilihan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Sebaiknya, jangan hanya memberikan suatu solusi, karena setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh, untuk mengatasi rendahnya harga hasil pertanian, alternatif yang dapat diajukan antara lain meningkatkan akses pasar, memperkuat peran koperasi, memberikan pelatihan kepada petani, atau membangun fasilitas penyimpanan hasil panen. Kemudian setiap alternatif dianalisis berdasarkan manfaat, biaya, dan kemungkinan penerapannya sehingga dapat dipilih solusi yang paling efektif. Jadi setelah membandingkan berbagai alternatif, kita menentukan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi merupakan solusi utama yang dianggap paling tepat untuk mengatasi masalah. Rekomendasi harus realistis, mudah diterapkan, sesuai dengan kondisi lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, rekomendasi sebaiknya ditulis secara jelas dan menggunakan kalimat yang langsung pada inti persoalan agar mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Dengan adanya rekomendasi yang tepat, policy brief dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Lalu dalam penyusunan policy brief terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Kesalahan pertama adalah isi dokumen terlalu panjang sehingga menghilangkan sifat ringkas dari policy brief. Kesalahan kedua adalah tidak menggunakan data atau sumber yang jelas, padahal data merupakan dasar utama dalam memberikan rekomendasi. Kesalahan berikutnya adalah memberikan informasi yang terlalu umum atau sulit diterapkan. Selain itu, penggunaan bahasa yang terlalu ilmiah juga perlu dihindari, karena sasaran utama policy brief adalah pembuat kebijakan yang membutuhkan informasi secara cepat dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis harus mampu menyampaikan informasi secara singkat, jelas, dan berbasis bukti. Melalui contoh tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebuah masalah disusun secara sistematis, dimulai dari latar belakang, analisis masalah, alternatif kebijakan, hingga rekomendasi yang diberikan. Contoh ini menjadikan gambaran bahwa penyusunan policy brief tidak hanya berisi teori, tetapi juga dapat langsung diterapkan pada berbagai permasalahan nyata di sektor agribisnis maupun sektor lainnya. Dengan mempelajari contoh tersebut, kita akan lebih mudah memahami bagaimana menyusun policy brief yang baik dan sesuai dengan tujuan advokasi. Sebagai penutup materi, slide ini menjelaskan simulasi penyusunan policy brief. Simulasi sangat penting karena memberikan kesempatan untuk menerapkan seluruh tahapan yang telah dipelajari, mulai dari menentukan isu, mengumpulkan data, menganalisis masalah, menyusun alternatif kebijakan, hingga membuat rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui latihan seperti ini, kemampuan penyusunan policy brief akan semakin meningkat dan kita akan lebih siap menggunakannya dalam kegiatan advokasi yang sebenarnya. Jadi policy brief ini bukan sekadar dokumen singkat,
tapi merupakan alat komunikasi yang mampu menghubungkan hasil penelitian dengan proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, kemampuan menyusun policy brief menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa agribisnis maupun calon praktisi di bidang kebijakan politik. Baik teman-teman, dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa policy brief merupakan dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang disusun untuk membantu pembuat kebijakan memahami suatu permasalahan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam proses advokasi. Policy brief memiliki peran yang sangat penting karena mampu menjembatani hasil penelitian, data lapangan, dan kebutuhan para pengambil keputusan dalam waktu yang relatif singkat. Selain memahami pengertian dan pentingnya policy brief, kita juga telah mempelajari berbagai jenis dokumen advokasi, struktur penyusunannya, cara penulis latar belakang masalah, melakukan analisis masalah, menyusun alternatif kebijakan, hingga merumuskan rekomendasi kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan. Seluruh tahapan tersebut harus disusun secara sistematis serta didukung oleh data yang akurat agar rekomendasi yang diberikan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipercaya. Kita juga mengetahui bahwa dalam penyusunan policy brief perlu menghindari beberapa permasalahan seperti penggunaan data yang tidak valid, pembahasan yang terlalu panjang, serta rekomendasi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, kemampuan menyusun policy brief bukan hanya tentang menulis sebuah dokumen, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan informasi secara efektif, objektif, dan mampu memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi demikianlah pemaparan mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Selanjutnya, untuk memperjelas penerapan materi yang telah dipelajari, saya akan membahas studi kasus nyata yang berkaitan dengan penyusunan policy brief dalam bidang agribisnis. Semoga pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana teori yang telah dipelajari dapat diterapkan dalam kondisi yang nyata. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis, selanjutnya saya akan membahas sebuah studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Studi kasus ini bertujuan agar kita dapat memahami bagaimana teori yang telah dipelajari dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang benar-benar terjadi di lapangan. Kasus yang akan saya pilih adalah kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia. Saya memilih kasus ini karena pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan pertanian. Hampir semua komoditas pertanian, baik padi, jagung, kedelai, hortikultura, maupun perkebunan membutuhkan pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar keluhan petani mengenai sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Bahkan, di berbagai daerah, petani harus mengantri di kios resmi, sementara sebagian lainnya tidak mendapatkan pupuk karena kuota telah habis atau nama mereka belum terdaftar sebagai penerima. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, organisasi petani, dan masyarakat karena berdampak langsung terhadap kegiatan produksi pertanian. Kasus ini sangat berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Dalam situasi seperti ini, advokasi yang tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian pendapatan atau kritik kepada pemerintah. Diperlukan sebuah dokumen yang mampu menjelaskan masalah secara objektif, didukung oleh data yang akurat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Dokumen tersebut adalah policy brief. Oleh karena itu, melalui studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana sebuah permasalahan di sektor pertanian dapat dianalisis kemudian dirumuskan menjadi sebuah policy brief yang berisi rekomendasi kebijakan untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi sebelum membahas kasusnya lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang sebagian harga jualnya dibayarkan oleh pemerintah sehingga petani dapat membelinya dengan harga yang lebih murah dibandingkan pupuk non-subsidi.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada sektor pertanian dengan tujuan menekan biaya produksi petani dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Mengapa pemerintah memberikan subsidi pupuk? Alasannya, karena pupuk merupakan salah satu komponen biaya produksi terbesar dalam usaha tani. Apabila harga pupuk terlalu tinggi, banyak petani akan mengurangi penggunaan pupuk atau bahkan tidak melakukan pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal dan hasil panen menurun. Melalui subsidi pupuk, pemerintah berharap petani tetap dapat menggunakan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan, sehingga produksi pertanian tetap terjaga. Dengan produksi yang baik, pendapatan petani diharapkan meningkat dan kebutuhan pangan masyarakat juga dapat terpenuhi. Namun perlu dipahami bahwa pupuk bersubsidi tidak diberikan kepada semua petani. Pemerintah menetapkan berbagai persyaratan agar subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Salah satunya melalui sistem ERDKK atau Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Sistem ERDKK merupakan sistem pendataan petani yang digunakan sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengetahui identitas petani, luas lahan yang dimiliki, jenis komoditas yang dibudidayakan, serta kebutuhan pupuk setiap musim tanam. Tujuan penerapan ERDKK adalah agar distribusi pupuk menjadi lebih tepat sasaran. Dengan adanya data yang lebih akurat, pemerintah berharap subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak menerima. Meskipun tujuan sistem ini sangat baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Di lapangan masih ditemukan petani yang belum terdaftar dalam sistem, data yang belum diperbarui, atau ketidaksesuaian antara kebutuhan pupuk dengan kuota yang tersedia. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian memicu munculnya kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Nah, setelah kita memahami apa itu pupuk bersubsidi dan bagaimana sistem penyalurannya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kronologi munculnya kasus kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia, sehingga kita dapat melihat akar permasalahan yang sebenarnya sebelum menyusun rekomendasi kebijakan. Baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu pupuk bersubsidi dan bagaimana mekanisme penyalurannya, sekarang kita masuk pembahasan inti, yaitu kronologi kasus kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia. Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi sebenarnya bukanlah masalah yang baru. Permasalahan ini telah terjadi selama beberapa tahun dan hampir setiap musim tanam menjadi keluhan petani di berbagai daerah, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga wilayah Indonesia bagian timur. Banyak petani menyampaikan bahwa mereka kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Pada awalnya, pemerintah telah menyediakan pupuk bersubsidi melalui jaringan distributor dan kios resmi. Sistem ini dirancang agar pupuk dapat disalurkan langsung kepada petani yang berhak. Namun dalam pelaksanaannya masih muncul berbagai kendala. Salah satu keluhan yang paling sering disampaikan petani adalah stok pupuk di kios cepat habis. Ketika petani datang untuk membeli pupuk, mereka seringkali mendapat informasi bahwa persediaan sudah tidak tersedia dan harus menunggu pengiriman berikutnya. Padahal waktu pemupukan tidak bisa ditunda terlalu lama karena setiap tanaman memiliki fase pertumbuhan yang membutuhkan unsur hara dalam jumlah tertentu. Sebagai contoh, pada tanaman padi, keterlambatan pemupukan dapat menghambat pertumbuhan vegetatif sehingga hasil panen menjadi kurang optimal. Hal yang sama juga terjadi pada tanaman jagung, cabai, bawang merah, hingga kelapa sawit. Oleh karena itu, keterlambatan memperoleh pupuk dapat memberikan dampak langsung terhadap produktivitas tanaman. Lalu, selain masalah stok, terdapat juga petani yang tidak dapat membeli pupuk bersubsidi karena namanya belum tercantum dalam sistem ERDKK. Padahal mereka benar-benar mengusahakan lahan pertanian dan telah bertani selama bertahun-tahun. Kondisi ini menimbulkan rasa kecewa di kalangan petani karena mereka merasa memenuhi syarat tetapi tidak dapat memperoleh subsidi. Lalu di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harus mengikuti data yang telah terdaftar agar subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem pendataan serta melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran pupuk agar lebih tepat sasaran.
Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kuota pupuk bersubsidi. Setiap tahun, pemerintah menetapkan jumlah pupuk yang dapat disalurkan sesuai dengan kemampuan anggaran negara. Sementara itu, kebutuhan pupuk di lapangan sering kali lebih besar daripada kuota yang tersedia. Akibatnya, tidak semua kebutuhan petani dapat dipenuhi melalui pupuk bersubsidi. Ketika pupuk bersubsidi sulit diperoleh, sebagian petani memilih membeli pupuk non-subsidi. Namun harga pupuk non-subsidi jauh lebih mahal sehingga menambah biaya produksi. Tidak semua petani mampu membeli pupuk tersebut, terutama petani kecil yang memiliki modal terbatas. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi petani, akademisi, hingga media massa. Banyak pihak mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap sistem penyaluran pupuk bersubsidi sehingga masalah yang terus berulang ini dapat segera diatasi. Jadi dari kronologi tersebut kita dapat pahami bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Permasalahan ini merupakan gabungan dari beberapa faktor seperti keterbatasan kuota, sistem pendataan, distribusi, serta koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, penyelesaiannya juga memerlukan kebijakan yang menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu aspek saja. Jadi teman-teman, setelah mengetahui bagaimana kronologi kasus ini, langkah berikutnya adalah menganalisis akar penyebab permasalahan. Analisis ini sangat penting karena dalam penyusunan policy brief kita tidak boleh hanya melihat gejala yang muncul di permukaan, tetapi harus mampu menemukan penyebab utama sehingga rekomendasi kebijakan yang diberikan benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Dalam penyusunan policy brief, tahap analisis merupakan salah satu bagian yang paling penting. Karena tujuan policy brief bukan hanya menjelaskan bahwa suatu masalah sedang terjadi, tetapi juga mencari akar penyebabnya. Dengan mengetahui penyebab utama, maka rekomendasi kebijakan yang diberikan akan lebih tepat sasaran. Mari kita bahas satu persatu penyebab yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Penyebab pertama adalah kuota pupuk bersubsidi yang terbatas. Setiap tahun, pemerintah menetapkan jumlah pupuk bersubsidi berdasarkan anggaran yang tersedia. Di sisi lain, jumlah petani dan kebutuhan pupuk terus meningkat. Akibatnya, jumlah pupuk yang disediakan seringkali tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani. Misalnya dalam satu daerah terdapat ribuan hektar lahan pertanian yang membutuhkan pupuk. Namun kuota yang diberikan pemerintah hanya mampu memenuhi sebagian dari kebutuhan tersebut. Akibatnya, ketika musim tanam tiba, stok pupuk di kios resmi menjadi cepat habis. Kondisi ini menyebabkan banyak petani tidak memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan lahannya. Sebagian petani akhirnya mengurangi dosis pemupukan, sementara sebagian lainnya memilih membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Artinya, masalah ini bukan karena pemerintah tidak memberikan subsidi, tetapi karena kebutuhan di lapangan seringkali lebih besar daripada kuota yang tersedia. Penyebab kedua adalah data penerimaan pupuk bersubsidi yang belum sepenuhnya akurat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah menggunakan sistem IRDKK untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Tujuan sistem ini sebenarnya sangat baik, yaitu agar subsidi benar-benar diterima oleh petani yang memenuhi syarat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Misalnya, masih ada petani yang belum masuk ke dalam sistem tersebut karena data belum diperbarui. Ada juga petani yang mengalami perubahan luas lahan, tetapi datanya belum disesuaikan. Akibatnya, petani yang sebenarnya berhak menerima pupuk justru tidak dapat membeli pupuk bersubsidi karena namanya tidak tercantum dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran. Penyebab berikutnya adalah proses distribusi pupuk yang belum berjalan secara optimal. Walaupun pupuk telah diproduksi dan dialokasikan oleh pemerintah, proses penyaluran hingga sampai ke tangan petani masih mengalami berbagai tantangan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada daerah yang mudah dijangkau, tetapi ada juga daerah yang terletaknya cukup jauh, sehingga proses distribusi membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, keterlambatan pengiriman dari distributor ke kios resmi juga dapat menyebabkan stok pupuk kosong pada saat petani membutuhkannya. Padahal dalam kegiatan pertanian, waktu merupakan faktor yang sangat penting. Jika pupuk datang terlambat, maka jadwal pemupukan ikut terganggu dan pertumbuhan tanaman menjadi tidak maksimal.
Oleh karena itu, distribusi yang lancar menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program pupuk bersubsidi. Penyebab berikutnya adalah kurangnya informasi yang diterima oleh sebagian petani. Masih terdapat petani yang belum memahami bagaimana cara memperoleh pupuk bersubsidi, apa saja persyaratannya, maupun bagaimana proses pendataan melalui IRDKK. Akibatnya, ketika terjadi perubahan kebijakan, sebagian petani merasa kebingungan karena tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan. Disinilah peran penyuluh pertanian menjadi sangat penting. Penyuluh tidak hanya memberikan bimbingan mengenai teknik budidaya, tetapi juga membantu petani memahami berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian. Semakin baik sosialisasi yang dilakukan, maka semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses penyaluran pupuk. Penyebab terakhir adalah koordinasi antar instansi yang masih terus diperkuat. Program pupuk bersubsidi melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen pupuk, distributor, kios resmi, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka proses penyaluran pupuk dapat mengalami hambatan. Misalnya, apabila pembauran data petani terlambat dilakukan, maka data yang digunakan dalam penyaluran pupuk menjadi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian juga apabila koordinasi antara distributor dan kios kurang baik, maka pengiriman pupuk dapat mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antar semua pihak dapat diperlukan agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai pada petani yang membutuhkan. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan gabungan dari beberapa faktor yaitu keterbatasan kuota, data penerima yang belum sepenuhnya akurat, distribusi yang belum optimal, kurangnya sosialisasi kepada petani, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu ditingkatkan. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui akar penyebab permasalahan tersebut, langkah selanjutnya adalah menganalisis dampak yang ditimbulkan. Dengan memahami dampaknya, kita akan lebih mudah menentukan kebijakan apa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi di bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana kelangkaan pupuk bersubsidi mempengaruhi petani, produksi pertanian, hingga ketahanan pangan nasional. Jadi setelah kita mengetahui berbagai penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, sekarang kita akan membahas dampak yang ditimbulkan. Pembahasan mengenai dampak sangat penting karena melalui bagian inilah kita dapat melihat seberapa besar pengaruh suatu permasalahan terhadap sektor pertanian maupun persyaratan maupun masyarakat secara luas. Jadi dalam penyusunan policy brief dijelaskan mengenai dampak menjadi salah satu dasar yang memperkuat alasan mengapa suatu kebijakan perlu segera dibuat atau diperbaiki. Semakin jelas dampak ditimbulkan, maka semakin besar pula urgensi bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Mari kita bahas dampaknya satu persatu. Dampak pertama tentu dirasakan langsung oleh petani. Ketika pupuk bersubsidi sulit diperoleh, petani berada pada posisi yang cukup sulit. Mereka harus memilih antara membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal atau mengurangi dosis pemupukan agar biaya produksi tetap dapat ditekan. Bagi petani dengan modal yang terbatas, membeli pupuk non-subsidi bukanlah keputusan yang mudah. Akibatnya, banyak petani memilih mengurangi jumlah pupuk yang diberikan kepada tanaman. Keputusan ini memang dapat dikurangi pengeluaran, tetapi di sisi lain berpotensi menurunkan pertumbuhan dan hasil panen. Selain itu, ketidakpastian dalam memperoleh pupuk juga menimbulkan keresahan petani menjadi khawatir apakah kebutuhan pupuk pada musim tanam berikutnya dapat terpenuhi atau tidak. Kondisi ini dapat memengaruhi semangat petani dalam mengelola usaha tani. Lalu dampak berikutnya adalah menurunnya produktivitas pertanian. Pupuk memiliki peran penting dalam penyediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan berkembang. Apabila pemupukan dilakukan tidak sesuai dengan dosis atau waktunya, maka pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal. Sebagai contoh, tanaman padi yang kekurangan unsur hara dapat menghasilkan jumlah bulir yang lebih sedikit. Begitu juga pada tanaman jagung, cabai, bawang merah, maupun komoditas lainnya. Kekurangan pupuk dapat menyebabkan ukuran hasil panen lebih kecil dan kualitas produk menurun. Jika kondisi ini terjadi secara luas di berbagai daerah, maka produksi pertanian nasional juga dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk bukan hanya menjadi kebutuhan petani, tapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberhasilan produksi pangan nasional. Selain memengaruhi produksi, kelangkaan pupuk juga berdampak terhadap kondisi ekonomi pertanian. Ketika biaya produksi meningkat, karena harus membeli pupuk non-subsidi sementara hasil panen tidak mengalami peningkatan, maka keuntungan yang diperoleh petani akan semakin kecil. Bahkan dalam kondisi tertentu, petani dapat mengalami kerugian apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diterima dari hasil panen.
Pendapatan yang menurun tentu akan mengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, membeli benih untuk musim tanam, maupun melakukan investasi pada usaha taninya. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, kesejahteraan petani juga dapat menurun. Padahal salah satu tujuan utama subsidi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Dampak selanjutnya adalah terhadap ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah lahan pertanian, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan suatu produksi. Apabila produksi pertanian menurun akibat keterbatasan pupuk, maka pasokan pangan di pasar juga berpotensi berkurang. Jadi jika pasokan berkurang sementara permintaan masyarakat tetap tinggi, maka harga berbagai komoditas pangan dapat meningkat. Kondisi ini tentu akan berdampak pada masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, menjaga kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi bukan hanya untuk kepentingan petani, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Kelangkaan pupuk bersubsidi juga memberikan dampak terhadap pertanian. Ketika permasalahan ini terus terjadi, pemerintah akan menerima banyak keluhan dari petani, kelompok tani maupun pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan berbagai kebijakan tambahan untuk mengatasi persoalan yang muncul. Apabila penyaluran pupuk tidak berjalan dengan baik, masyarakat dapat menilai bahwa program subsidi belum memberikan manfaat secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi, pendataan, penerimaan, dan mekanisme pengawasan agar tujuan program subsidi benar-benar tercapai. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi memiliki dampak yang sangat luas. Permasalahan ini tidak hanya mengaruhi petani sebagai pengguna pupuk, tetapi juga berdampak terhadap produktivitas petani, pendapatan petani, ketahanan pangan nasional, hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah. Karena dampaknya cukup besar, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat melalui kebijakan yang didukung oleh data dan analisis yang baik. Inilah alasan mengapa penyusunan policy brief menjadi sangat penting, karena dokumen yang tersebut dapat membantu pemerintah memahami masalah sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui penyebab dan dampak yang dari kelangkaan pupuk subsidi, sekarang kita akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini atau yang bisa disebut dengan stakeholder. Mengapa analisis stakeholder penting? Karena dalam sebuah kebijakan, setiap pihak memiliki kepentingan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda. Apabila kita memahami siapa saja pihak yang terlibat, maka kita dapat menentukan kepada siapa advokasi harus dilakukan dan bagaimana strategi advokasi yang tepat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, petani sebagai pihak yang paling terdampak. Petani merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari kelangkaan pupuk bersubsidi. Mereka membutuhkan pupuk untuk menjaga pertumbuhan tanaman agar tetap optimal. Ketika pupuk sulit diperoleh, biaya produksi meningkat dan hasil panen berpotensi menurun. Kepentingan petani sebenarnya cukup sederhana, yaitu memperoleh pupuk tepat waktu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, serta dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, aspirasi petani harus menjadi perhatian utama dalam menyusun kebijakan. Stakeholder berikutnya adalah kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Kelompok tani memiliki peran yang penting dalam pendataan anggota, penyusunan kebutuhan pupuk, serta penyampaian informasi dari pemerintah kepada petani. Selain itu, kelompok tani juga menjadi wadah bagi petani untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Misalnya, apabila terdapat anggota yang belum masuk dalam data ERDKK atau mengalami kesulitan memperoleh pupuk, kelompok tani dapat membantu menyampaikan permasalahan tersebut kepada penyuluh ataupun dinas pertanian. Dengan kata lain, kelompok tani menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Lalu stakeholder berikutnya adalah penyuluh pertanian. Penyuluh memiliki peran sebagai pendamping petani. Mereka tidak hanya memberikan penyuluhan mengenai teknik budidaya, tetapi juga membantu proses pendataan, sosialisasi kebijakan, dan menyampaikan informasi mengenai pupuk bersubsidi. Apabila terdapat perubahan aturan atau mekanisme penyaluran pupuk, penyuluh menjadi pihak yang bertugas menjelaskan perubahan tersebut kepada petani. Karena itu, keberadaan penyuluh sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Pihak berikutnya adalah distributor dan kios resmi pupuk. Mereka bertanggung jawab menyalurkan pupuk dari produsen hingga sampai kepada petani. Dalam pelaksanaannya, distributor dan kios harus memastikan bahwa pupuk tersedia sesuai jadwal dan disalurkan kepada petani yang memang berhak menerima subsidi. Apabila terjadi keterlambatan distribusi atau kesalahan dalam penyaluran, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap proses distribusi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Stakeholder terakhir adalah pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan, menentukan kuota pupuk, mengatur mekanisme distribusi, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.
Selain itu, pemerintah juga harus mendengarkan berbagai masukan dari petani, akademisi, organisasi pertanian, maupun masyarakat sebelum mengambil keputusan. Inilah yang menunjukkan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya dibuat dari atas, tapi juga memperhatikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Nah teman-teman, setelah mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana proses advokasi dilakukan? Misal terdapat banyak petani yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Keluhan tersebut biasanya terlebih dahulu disampaikan kepada kelompok tani. Selanjutnya, kelompok tani akan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian untuk memastikan penyebab permasalahan terjadi. Baik teman-teman, setelah kita memahami kronologi kasus, penyebab, dampak, serta pihak-pihak yang terlibat, sekarang kita akan mencoba menyusun sebuah policy brief berdasarkan kasus tersebut. Pada bagian ini, bayangkan kita adalah mahasiswa agribisnis yang dimintai oleh sebuah lembaga atau instansi untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Artinya, kita tidak hanya menyampaikan keluhan petani, tetapi juga memberikan solusi yang realistis dan dapat diterapkan. Mari kita susun policy brief sesuai dengan struktur yang telah kita pelajari. Langkah pertama adalah menentukan judul. Judul harus singkat, jelas dan langsung menggambarkan isi dokumen. Misalnya judul yang dapat digunakan adalah optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Melalui judul tersebut, pembaca sudah dapat mengetahui bahwa dokumen ini membahas permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi beserta upaya perbaikannya. Selanjutnya adalah membuat ringkasan eksekutif. Bagian ini berisi gambaran singkat mengenai isi dari policy brief. Sebagai contoh, kita dapat menjelaskan bahwa masih banyak petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi akibat keterbatasan kuota dan data penerima yang belum sepenuhnya akurat dan distribusi yang belum optimal. Permasalahan ini berdampak terhadap produktivitas pertanian serta pendapatan petani. Kemudian di akhir ringkasan disampaikan bahwa policy brief ini menawarkan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki sistem penyaluran pupuk bersubsidi. Ringkasan eksekutif biasanya ditulis dalam satu paragraf sehingga pembuat kebijakan dapat memahami inti persoalan hanya dalam waktu singkat. Bagian berikutnya adalah latar belakang. Pada bagian ini kita menjelaskan mengapa permasalahan tersebut penting untuk dibahas. Kita dapat menjelaskan bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi utama dalam pertanian. Ketersediaannya sangat mempengaruhi produktivitas tanaman, namun masih banyak petani yang mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi sehingga kegiatan budidaya menjadi terganggu. Latar belakang juga harus didukung oleh data dari sumber resmi agar permasalahan yang diangkat memiliki dasar yang kuat. Melalui latar belakang yang baik, pembuatan kebijakan akan memahami bahwa persoalan ini memang membutuhkan perhatian dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya adalah analisis masalah. Jadi berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa penyebab utama kelangkaan pupuk bersubsidi bukan hanya satu faktor. Ada beberapa penyebab yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan kuota, data penerima yang belum diperbarui secara optimal, distribusi yang belum merata, serta kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme penyaluran pupuk. Dalam policy brief, seluruh penyebab tersebut dijelaskan secara singkat namun tetap didukung oleh data dan fakta. Tujuan analisis ini adalah agar pembuat kebijakan memahami akar persoalan sehingga solusi yang diambil benar-benar menyelesaikan masalah, bukan hanya mengatasi gejala. Setelah analisis selesai, langkah berikutnya adalah menyusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif pertama adalah memperbarui data penerima pupuk bersubsidi secara berkala agar seluruh petani yang memenuhi syarat dapat terdaftar dalam sistem IRDKK. Alternatif kedua adalah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk yang mulai dari produsen, distributor, kios resmi, sehingga penyaluran menjadi lebih tepat sasaran. Alternatif ketiga adalah meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan kepada petani, terutama mengenai mekanisme pendataan dan pembelian pupuk bersubsidi. Alternatif keempat adalah melakukan evaluasi terhadap kuota pupuk bersubsidi agar lebih sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Semua alternatif tersebut kemudian dibandingkan berdasarkan manfaat, biaya, kemudahan pelaksanaan, dan dampaknya terhadap petani. Jadi dari berbagai alternatif tersebut, kita kemudian menentukan rekomendasi utama. Misalnya, rekomendasi yang dipilih adalah memperkuat sistem pendataan petani melalui pembaruan IRDKK secara berkala, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, memperbaiki sistem distribusi pupuk, serta memperluas sosialisasi kepada petani. Rekomendasi tersebut dipilih karena dinilai dapat mengatasi sebagian besar penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi.
Selain itu, memberikan rekomendasi, polisi brief juga perlu menjelaskan manfaat apabila rekomendasi tersebut diterapkan, seperti meningkatkan ketepatan sasaran, subsidi, berkurangnya keluhan petani, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi teman-teman, dari simulasi ini kita dapat melihat bahwa policy brief bukan hanya sekadar dokumen yang berisi teori atau kumpulan data. Policy brief merupakan alat komunikasi yang menyederhanakan berbagai informasi menjadi rekomendasi yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Apabila seluruh hasil penelitian mengenai pupuk subsidi disusun dalam laporan setebal ratusan halaman, kemungkinan pembuat kebijakan membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari. Sebaliknya, melalui policy brief, inti masalah, penyebabnya, dampak serta rekomendasi dapat dipahami hanya dalam beberapa halaman saja. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan policy brief dalam kegiatan negosiasi dan advokasi bisnis, khususnya pada sektor agribisnis. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.